Bagaimana? Gimana posisi dia? Sholat. Hadirin disilakan duduk kembali. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan semuanya, mengawali pelantikan DPC HKTI 15 Kabupaten Kota Jawa Timur. Pada kesempatan ini saya bacakan SK DPD HKTI untuk beberapa kabupaten kota Jawa Timur. Yang pertama, kita mulai dari urutan paling ujung adalah Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu, Nganjuk, Kabupaten Malang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Bondowoso, dan diakhiri di ujung sini adalah Kabupaten Jember. Surat keputusan nomor DPD HKTI Jawa Timur garis miring SK garis miring Romawi 2 tahun 2023 tentang pengangkatan pengurus tingkat kabupaten himpunan kerukunan tani Indonesia, nama kota seperti tadi saya sebutkan. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pimpinan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia menimbang bahwa demi menjaga kesinambungan dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu untuk menetapkan susunan pengurus HKTI tingkat kota kabupaten sebagai berikut. Dengan masa bakti tahun 2021 sampai 2026, bahwa pengurus himpunan kerukunan tani Indonesia tingkat kabupaten kota tersebut telah melaksanakan musyawarah kabupaten HKTI pada tanggal yang dilakukan oleh DPD HKTI Provinsi Jawa Timur, dan telah mengajukan susunan kepengurusan tingkat kabupaten kota yang terdiri dari Dewan Penasehat, Badan Pertimbangan Organisasi, dan Dewan Pengurus tingkat cabang. Mengingat ketetapan Munas nomor 9, ketetapan Munas ke-9 HKTI nomor 06 garis miring Munas garis miring 9 Romawi 3 HKTI tahun 2020 tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga HKTI, dan ketetapan Munas ke-9 HKTI nomor 07 Munas garis miring 9 garis miring 3 garis miring HKTI 2020 tentang program umum HKTI masa bakti 2015-2020 SK Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor AHU 04-88-AH-1.08 tahun 2020, dan peraturan organisasi himpunan kerukunan tani PO HKTI surat instruksi DPP HKTI nomor A.163 garis miring DPP HKTI garis miring SI garis miring 2022 pada poin 2 surat keputusan musyawarah provinsi HKTI tentang pembentukan formatur dalam pembentukan susunan dan personalia kepengurus HKTI tingkat kabupaten kota se-Jawa Timur, memperhatikan perlunya kepastian hukum terhadap pengurus himpunan kerukunan tani tingkat kabupaten kota se-Jawa Timur masa bakti tahun 2021 sampai 2026, dan hasil rapat formatur musyawarah kabupaten HKTI tingkat kabupaten kota se-Jawa Timur. Demikian SK ini semuanya sudah ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD HKTI Provinsi Jawa Timur. Untuk selanjutnya waktu kita mulai prosesi pelantikan. Matur nuwun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Persiapan pelantikan Ketua DPC HKTI se-Jawa Timur dimohon mengambil tempat. Ketua DPD HKTI Jawa Timur berkenan mengambil tempat. Hal pelantikan. Sebelum dilantik, apakah saudara-saudara siap dilantik sebagai pengurus organisasi Dewan Pimpinan Cabang HKTI? Dengan nama Tuhan Yang Maha Kuasa, Dewan Pimpinan Daerah, Himpunan Perkebunan Tani Indonesia melantik dan mengukuhkan Himpunan Perkebunan Tani Indonesia Dewan Pengurus Cabang sebagai berikut. Kami Dewan Pimpinan Daerah HKTI Provinsi Jawa Timur sesuai dengan SK yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi dan meridhoi perjuangan dan pengabdian organisasi Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Perkebunan Tani Indonesia demi kejayaan nusa, bangsa, dan negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian naskah pelantikan. Selanjutnya, semoga saudara-saudara sekalian pengurus DPC HKTI yang saat ini dilantik senantiasa diberikan rahmat dan ridho oleh Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan penyerahan surat keputusan. Berkenan Ketua DPD HKTI Jawa Timur untuk menyerahkan surat keputusan kepada Ketua DPC HKTI. Dimulai dari Kota Malang. Dilanjutkan Kota Bandung. Berikut Kabupaten Nganjuk. Kabupaten Malang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Ponorogo, berikut Kabupaten Magetan, Kabupaten Kediri, Kabupaten Pamekasan, selanjutnya Kabupaten Sampang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Jombang, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Blitar, dan terakhir Kabupaten Jember. Paling cantik
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikrar pelantikan Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa dan dengan niat, kesadaran dan tanggung jawab kami Dewan Pengurus Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia dengan ini berjanji dan berikrar. 1. Kami Dewan Pengurus Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia bersedia aktif, tunduk dan patuh pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga HKTI serta peraturan organisasi dan siap melaksanakan program organisasi dan menjaga nama baik HKTI. 2. Kami Dewan Pengurus Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia mendukung kepentingan nasional yang berpihak pada kepentingan dan kemakmuran petani Indonesia. 3. Kami Dewan Pengurus Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia menjunjung tinggi keadilan dan sanggup bekerja sekuat tenaga untuk memperjuangkan kemakmuran petani dan pertanian Indonesia. Ponorogo 11 Maret 2023, Ketua Dewan Pengurus Cabang HKTI Kabupaten dan Kota. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan penyerahan secara simbolis bendera Pataka oleh Ketua DPD HKTI Jawa Timur kepada Ketua DPC Ponorogo. Pelantikan selesai, Ketua DPD Jawa Timur berkenan kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shallallahu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ponorogo, Pak Nadiem, yang mewakili Pak Kapolres, seluruhnya saja, jabat lingkup pemerintah Kabupaten Ponorogo yang hadir, yang saya hormati sekretaris juga jajaran pengurus DPD HKTI Jawa Timur, yang saya cintai, kami banggakan seluruh ketua DPC HKTI se-Jawa Timur yang baru saja dilantik pada kesempatan siang hari ini, seluruh Bapak Ibu keluarga besar HKTI Jawa Timur, wabil khusus Soebul Hajat tuan rumah yang top top DPC HKTI Ponorogo, untuk anak Ponorogo yang sudah bisa berkoordinasi sinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo, dan kali ini kita diperkenankan untuk menggunakan pendopo agung yang sakral tentu saja untuk pelantikan DPC HKTI Jawa Timur periode 2021-2026. Salawat salam senantiasa dilimpah curahkan pada uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita terus diberikan kekuatan, semangat, istiqomah jalankan seluruh syariat dan sunnahnya sehingga kita benar-benar layak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang sangat kami hormati, yang pertama tentu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena jadwal agenda saya
bisa untuk hadir pagi di Kabupaten Ponorogo, ternyata kedatangan Bapak Presiden mundur jadi hari Sabtu, sehingga berbarengan tadi dengan kegiatan panen raya Bapak Presiden di Kabupaten Ngawi. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih dan bersyukur kepada Allah SWT. DPC HKTI Ponorogo dengan semangatnya untuk bisa menjadi tuan rumah bagi pelantikan DPC HKTI se-Jawa Timur, yang saya melihat persiapannya juga sangat luar biasa. Kegiatan UMKM, produk-produk pertanian didisplay sebegitu indahnya. Tadi saya masuk sini bingung, kok berhenti dulu, kenapa? Ternyata mau disambut reok. Saya kebablasan dulu, reoknya yang dulu ya. Jadi harus mundur sejenak dan disambut oleh reok pada kesempatan siang hari ini. Yang selanjutnya kami mengucapkan selamat dan sukses pada para ketua, pengurus yang baru saja dilantik dan dikukuhkan pada kesempatan siang hari ini. Monggo kita bersama-sama jaga kerukunan, yang namanya himpunan kerukunan yang menjaga kerukunan. Jadi HKTI tidak bisa rukun, ya namanya tidak HKTI. Jadi wajib hukumnya guyub rukun. Sanggup ya? Nah, sanggup. Jadi yang pertama itu sebagai modal dasar kita menjalankan tugas-tugas organisasi dan juga mengawal apa yang menjadi visi misi dari pembangunan tingkat pusat, provinsi maupun daerah. Modalnya adalah guyub rukun. Tanpa guyub rukun mustahil ada gotong royong. Tanpa gotong royong mustahil ada percepatan pembangunan. Jadi kita selaku pengurus HKTI DPD Provinsi Jawa Timur terus harus bisa bagaimana seluruh jajaran DPC se-Jawa Timur harus bisa guyub dan rukun. Dan kami mohon maaf sekali lagi kepada seluruh jajaran DPC HKTI se-Jawa Timur, baik yang kemarin sudah dilantik maupun baru ini dilantik. Kita belum intens menjalankan program kegiatan karena memang kita ingin menyelesaikan dulu seluruh kabupaten kota se-Jawa Timur ini terlantik kepengurusan DPC, kemudian baru kita melakukan rapat kerja lagi untuk menyusun apa yang menjadi program-program kita ke depan. Yang perlu Bapak Ibu sekalian, para pengurus DPC HKTI Jawa Timur, gagasan atau ide besar kita saat ini, karena tadi saya juga diamanai oleh Bapak Presiden, di Ngawi ini tingkat produktivitas padi tertinggi nasional di Kabupaten Ngawi. Maka dari itu Pak Presiden ini mengharap Pak Bupati monggo ini di ilmunya atau strateginya ini untuk bisa di-share ke seluruh kabupaten kota khususnya di Jawa Timur. Apa yang menjadi strategi-strategi ini panjenengan bisa sampaikan kepada seluruh bupati wali kota Jawa Timur supaya dalam produktivitas khususnya padi ini bisa semakin hari semakin meningkat. Atas arahan ini ya, karena ruh dari kedaulatan pangan adalah kemandirian, produktivitas dan seterusnya, maka insya Allah samina wa ta'na kami akan bersyukur
bersungguh-sungguh bagaimana lewat HKTI ini program-program kemandirian pertanian ramah lingkungan berkelanjutan ini bisa direplikasi kepada seluruh daerah se-Jawa Timur, sehingga nantinya secara produktivitasnya bisa baik, bisa ramah lingkungan, petaninya semakin hari semakin sejahtera, yang itu juga menjadi tujuan berdirinya organisasi HKTI ini. Saya yakin di daerah banyak inovasi-inovasi. Saya lihat inovasi-inovasi dari Jember, Bondowoso, Situbondo, kemarin Madura Raya dan seterusnya, banyak. Monggo kita siap mensupport apa yang menjadi inovasi-inovasi panjenengan. Ya. Yang penting bagaimana sinergi kolaborasi HKTI dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pusat ini senantiasa harmonis. Kita tidak boleh ketika ada kebijakan yang dirasa kurang pas, terus kemudian kita terus menyampaikan dengan hal yang kurang berkenan, ya. Karena kita organisasi harus bisa mencari solusi yang tepat, harus punya solusi yang kemudian bisa menjadi jalan keluar bagi kebutuhan-kebutuhan apa yang menjadi kebijakan pusat. Misal saat ini alokasi pupuk subsidi ini sudah mulai dikurangi. Nah, kalau HKTI cuma ngomong protes, ya kabeh petani iso. Nah, kita ini organisasi harus bisa lebih berpikir jangka panjang, ya. Berpikir mencarikan solusi. Ya, salah satunya itu tadi, bagaimana kita harus berorientasi kemandirian, berikan petani-petani kita ilmu, wawasan, supaya mereka bisa mandiri bikin pupuk sendiri yang baik, yang ramah lingkungan. Ya, dengan itu kita memberikan solusi, tidak harus kemudian berjibaku melawan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Karena saya yakin sekali roh dari kebijakan pengurangan pupuk subsidi tak lain dan tak bukan karena ya para petani kita ini sudah mulai kurang bijak menggunakan pupuk jor-joran. Bahkan 1 hektar ini nggak usah di mana-mana, di Ngawi sendiri masih ada yang masih pakai 800 kilo 1 ton per hektar, itu masih di Ngawi. Padahal pupuk waktu itu revolusi hijau itu sebagai suplemen, supporting, tambahan nutrisi. Jadi sehektar itu ya rata-rata 100-200 kilo itu cukup. Tapi karena saking enaknya dan instannya pupuk kimia sintetis, akhirnya itu seolah-olah menjadi makannya pertumbuhan dari pertanian kita. Nah, ini yang patut kita koreksi secara bersama-sama, ya. Jadi semoga pertanian kita ini lebih maju, produktivitasnya tinggi, tapi bisa lebih ramah lingkungan, ya. Masyarakatnya input produksinya rendah, tentu saja sejahtera. Nah, kalau pupuknya ramah lingkungan, berasnya menjadi beras sehat. Nah, kalau kita bisa memproduksi beras yang tidak hanya halal tapi juga thayyib, nah pahalanya juga akan kita rasakan bersama. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang sangat kami hormati. Sekali lagi selamat berjuang dengan semuanya. Jadikan HKTI ini benar-benar menjadi jalan atau wahana bagi panjenengan meningkatkan ya, pertanian di tempat panjenengan semuanya.
meningkatkan kesejahteraan petani di tempat panjenengan semuanya. Tidak hanya secara retorika politis semata, saya yakin ini dipakai secara politik juga bisa, sangat bisa. Ya nggak apa-apa. Wahana kata ini untuk politik juga nggak apa-apa. Tapi kemudian jangan lupa bahwa tujuannya mensejahterakan petani. Jadi alat politik boleh di HKTI, nggak ada masalah. Artinya untuk politik dan sebagainya nggak ada, boleh. Tapi jangan lupa bahwa tujuan politik panjenengan ketika itu berniat mensejahterakan masyarakat lewat pertanian, ya sah-sah saja. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, kami akan tunggu dari kerja-kerja nyata panjenengan, dan kami siap untuk mendampingi secara program dan intervensi kebijakan. Kami bisa menjadi jembatan koordinasi dengan kepala daerah se-Jawa Timur. Monggo silakan, kalau panjenengan ingin bisa bersinergi lebih baik dengan pemerintah daerah di tempat panjenengan masing-masing, DPD HKTI Jawa Timur siap untuk memfasilitasi. Begitu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mari kita jaga marwah HKTI ke depan sebagai wahana untuk guyup rukun semua orang yang ingin mensejahterakan petani kita. Gunakan itu sebagai jalan untuk ibadah kita semuanya, sehingga niat baik kita semuanya senantiasa diridhoi dan diberkahi oleh Allah SWT. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fadlun qarib, wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih semangat di jam-jam ngantuk. Terus sekalian, ada satu hal yang perlu kami sampaikan menjelang pengakhiran dari kegiatan pelantikan ini. Pesan dari Bapak Ketua DPD, kami untuk menjabarkan tugas setelah panjenengan pulang dari pelantikan ini sehingga tidak ada terjadi kevakuman tugas. Ibu sekalian, setelah panjenengan dilantik, dikukuhkan dan menerima SK, maka ada beberapa hal yang segera ditindaklanjuti dan dikoordinasikan di kabupaten kota masing-masing. Yang pertama, ibu sekalian, segera konsolidasikan ke dalam bersama jajaran pengurus DPC untuk merumuskan, menindaklanjuti dengan membentuk kepengurusan di tingkat kecamatan atau pengurus anak cabang. Yang pertama, kemudian di dalam pengurusan untuk membentuk pengurusan anak cabang PAJ sekalian, ada beberapa rumusan supaya berada tetap di dalam frame yang kita sampaikan. Yang pertama, bahwa kelembagaan petani yang ada di desa itu ada Poktan dan Gapotan. Juga ada kelembagaan tani lainnya yaitu KTNA. Jadi di samping HKTI masih ada kelembagaan tani yang lain, ibu sekalian. Maka kelembagaan tani yang ada tersebut, di mana Poktan dan Gapotan itu berhenti hanya di tingkat desa. Poktan dan Gapotan di tingkat kecamatan tidak ada. Oleh karena itu HKTI
nanti sebagai fungsi jembatan ya untuk menyampaikan aspirasi para petani, juga aspirasi yang sudah petani tergabung di dalam Poktan dan Gapoktan seyogyanya. Mereka-mereka itu bisa dirangkul di dalam kepengurusan yang ada di PAC ya. Jadi dipertimbangkan komposisinya, di samping pengusaha, aktivis pertanian, mereka-mereka yang punya satu perhatian terhadap pertanian juga bisa direkrut Poktan dan Gapoktan.